Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 20 Agustus. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menghendaki kami selalu memperbarui diri dengan daya Roh-Mu. Kami mohon, semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 22, ayat 34 sampai 40. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Kita mengucapkan selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Bernardus. Semoga semangatnya selalu memberi inspirasi dan hidup dalam karya pelayanan kita semua. Bernardus itu lahir dari keluarga Fontanes di Burgundi tahun 1090. Ketika menginjak usia ke-21 tahun, ia meninggalkan ibunya untuk mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi petapa, dan akhirnya ia menjadi abbas di Milano, Italia. Kontemplasi adalah satu-satunya aspek hidup religiusnya. Ia sangat antusias dalam menghasilkan tulisan tentang diskusi teologi dan homili-homili tentang kebaktian kepada Bunda Maria. Maka Santo Bernardus ini disebut pujangga bersuara merdu dalam menyanyikan pujian agung kepada Sang Perawan Bunda Maria. Ia wafat pada tahun 1153. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah riwayat singkat hidup Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja yang hari ini kita peringati bersama. Pada zaman Yesus, orang Yahudi itu sangat dibebani oleh banyak hukum dan aturan-aturan. Ada banyak peraturan yang berasal dari kitab Taurat itu sendiri, tetapi ada juga yang ditambahkan oleh para ahli Taurat sebagai upaya untuk melindungi hukum Taurat. Sebagai contoh, untuk mengamankan pelaksanaan hukum Sabat yang melarang orang untuk bekerja pada hari itu,
Maka para rabi Yahudi itu menetapkan banyak aturan-aturan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, misalnya menyalakan api, lalu memadamkan lampu, menguraikan tali simpul, menuai, memikul beban, berjalan melebihi sekitar 900 meter. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang harus dilakukan pada hari Sabat itu. Oleh karena itu ada usaha orang untuk menanyakan kepada Yesus, manakah perintah utama yang menjadi inti atau ringkasan dari hukum Taurat itu? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum kasih kepada Tuhan Allah adalah intinya. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum kasih kepada sesama adalah ringkasan hukum Taurat. Maka ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat mengenai hal itu, Yesus memberikan jawaban yang pasti sangat mengejutkan mereka. Perintah pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Akan tetapi Yesus juga membuat perintah yang kedua, yakni perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, sebagai hukum yang sejajar dengan perintah yang pertama tadi. Karena apa? Karena bagi Yesus, kasih kepada Allah dan kepada sesama tidaklah terpisahkan, menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu pasti kita ingat akan apa yang pernah ditulis oleh Santo Yohanes. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi sangat konkret sekali apa yang dikatakan oleh Yohanes itu. Kalau kita mencintai Tuhan Allah kita, berarti ya kita dengan sendirinya akan mencintai sesama kita yang nampak. Karena itu wujud dari Allah kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin kita bisa saja rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan menggereja, namun jika kita tidak mengasihi sesama kita secara konkret, bahkan kita masih memusuhinya, berarti kita belum melaksanakan hukum kasih yang hari ini diwartakan oleh Tuhan Yesus. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita diajak untuk melaksanakan hukum kasih. Mencintai Tuhan Allah dengan segenap jiwa raga kita ini, dan juga mencintai sesama kita sebagai wujud kita mencintai Tuhan Allah kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.